Ramses Agung. Sejumlah keajaiban terhebat dunia purba ada berkat Ramses. Ia adalah contoh khas pahlawan raja zaman dahulu, dikagumi karena berbagai penaklukan dan karya besarnya yang monumental. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, serta tombol notifikasinya, agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari jejak sang legenda. Ramses Agung adalah Firaun ketiga yang berasal dari dinasti ke-19. Ia dianggap sebagai Firaun terbesar dan terkuat dalam sejarah Mesir kuno. Selama masa pemerintahan ayah Ramses, Seti I, Mesir terlibat dalam perebutan kendali atas Palestina dan Suriah dengan bangsa Hittite dari Anatolia. Terlepas dari sejumlah keberhasilan awal, sewaktu Ramses mewarisi tahta pada 1279 sebelum Masehi, kekuasaan Hittite membentang ke selatan sampai ke Kades, Suriah. Setelah menjadi perwira militer, meskipun hanya gelar, sejak usia 10 tahun, Ramses berniat mengawali masa kekuasaannya dengan kemenangan. Akan tetapi pertempuran pertamanya pada tahun 1274 merupakan kegagalan strategi. Meskipun memenangkan pertempuran itu, Ramses tidak bisa mengonsolidasikan posisinya dan merebut kota Kades yang sebenarnya. Ramses tidak ciut dan tetap percaya pada kemampuannya sebagai seorang prajurit. Pada tahun ke-8 atau ke-9 kekuasaannya, ia merebut kota-kota di Galilea dan Amor, dan tak lama kemudian berhasil menembus garis pertahanan Hittite, serta merebut kota Kafna dan Tunip di Suriah. Setidaknya, sudah 120 tahun tak ada penguasa Mesir yang mendatangi Tunip. Terlepas dari keberhasilan-keberhasilan ini, ternyata Ramses tak bisa mempertahankan gerak majunya dalam perang melawan kekaisaran Hittite. Sehingga pada tahun 1258 sebelum Masehi, kedua belah pihak bertemu di Kades dan menyepakati perjanjian damai pertama yang tercatat dalam sejarah. Perjanjian itu bukan diguratkan di atas papirus murahan, melainkan di atas perak, dalam bahasa Mesir sekaligus Hittite. Perjanjian itu tak hanya menyepakati penghentian perang, tetapi juga membentuk aliansi di mana kedua belah pihak bersepakat untuk saling membantu sekiranya ada serangan dari pihak ketiga. Para pengungsi dari masa konflik yang berlangsung lama itu diberi perlindungan dan hak untuk kembali ke tempat asal mereka. Selama masa penghentian perang, sang Firaun memanjakan gairah terbesarnya. Dia membangun monumen-monumen raksasa, banyak di antaranya yang masih bisa dilihat di berbagai daerah Mesir saat ini. Ramesseum adalah kompleks kuil terbesar di dekat Kurna, yang mencakup juga sekolah untuk juru tulis. Kompleks tersebut dihiasi pilar-pilar yang mencatat kemenangan-kemenangan Akbar, misalnya pertempuran di Kades, dan menampilkan patung-patung Ramses setinggi 17 meter dan berbobot lebih dari 1000 ton. Monumen-monumen yang dibangun di kuil Agung Abu Simbel lebih besar lagi. 4 patung kolosal Ramses, masing-masing tingginya lebih dari 20 meter, mendominasi bagian depan kuil yang amat luas.
yang juga menampilkan dinding relief dan arca berbagai dewa dan Firaun Mesir lain, serta patung anggota keluarga dan kesayangan Ramses. Di antaranya adalah istri kesayangannya, Nefertari, yang memiliki kuil tersendiri yang lebih kecil di sebelah timur laut. Makam Nefertari di Lembah Para Ratu dihiasi sejumlah karya seni paling menakjubkan dari seluruh masa Mesir kuno. Monumen-monumen ini hanyalah segelintir dari proyek-proyek arsitektur raksasa pada masa kekuasaan Ramses. Ia menyelesaikan proyek bangunan sang ayah, menyelesaikan aula di Karnak dan kuil di Abydos, dan di timur membangun kota garis depan Per-Atum. Mesir memperoleh pencapaian militer budaya dan imperial tertinggi. Ramses mangkat tahun 1213 sebelum Masehi, sewaktu berusia awal 90-an. Usia yang luar biasa lanjut untuk masa itu. Setelah kematiannya, kondisi Mesir perlahan-lahan menurun, sampai kemudian ditaklukkan Persia, kemudian Alexander Agung, dan terakhir Roma. Monumen-monumen tersebut menjadi pengingat jangka panjang akan kejayaan dan kegemilangan tanah para Firaun. Itulah kisah Ramses yang diangkat dari buku Pahlawan dalam Sejarah Dunia, karangan Simon Sebag Montefiore.